Ole Romeni tebar kode halus ingin jalani naturalisasi. Kita menunggu saja ya. Walaupun sebelum-sebelumnya juga Pak Sumardi sebagai Ketua BTN mengatakan Ole salah satu yang bidikan target mereka ya untuk. Namun ya kita belum tahu sampai saat ini ya. Semoga Ole bisa dengan kejadian kemarin bersama-sama dengan Jai dan Ivar dia bisa memastikan ya pendirian dia teguh bahwa dia akan masuk ya untuk tim nasional kita. Semoga ini kan menjadi harapan. Nah, sekarang ini sudah ada rencana untuk menambah pemain di posisi lini depan karena kita perlu striker semacam predator, atau istilah kerennya di Inggris tuh yang dipakai adalah fox in the box. Artinya kalau di dalam kotak penalti ya ini adalah pemain yang memang akan sulit untuk dikawal dan bisa melakukan finishing yang sempurna secara konsisten. Memang sulit, tapi ya itulah yang sekarang kita butuhkan, pemain yang bisa melakukan finishing secara konsisten. Jadi ya ini adalah kebutuhan yang memang sangat penting bagi timnas Indonesia kita. Maka itu gak ada salahnya juga dari PSSI sekarang mencari pemain keturunan Indonesia. Dan memang sudah ada beberapa kandidat kan. Yang terbaru adalah saat dirinya berfoto bersama dua pemain timnas Indonesia. Usai pertandingan, mereka menyempatkan diri untuk bercakap-cakap tentunya bertiga dengan Ivar, Jai, dan Ole ini tentunya untuk kerapan yang luar biasa. Semoga ini akan terus bisa menjadi sinyal positif. Ketiganya akan terus bersama ya ketika Ole bisa memutuskan pendirian dia ikut di tim nasional, tapi semua berpulang pada Ole. Makanya PSSI sendiri sedang berusaha mencari pemain-pemain lain. Jika tidak mendapatkan Ole, seandainya ini ya mungkin ada alternatif lain yang sedang dicari untuk pada Agustus ini bisa dapatkan. Itu sehingga mereka cepat dinaturalisasi. Tapi ada silent operation yang dari PSSI ya, sekarang nih mulai nih dikumpulkan dokumennya. Nah ini masih misteri bagi kita semua. Tapi pada intinya nih waktu berjalan terus nih sekarang kan. Kita sudah berada di akhir bulan Juli. Sebentar lagi akan masuk Agustus, kemudian menuju ke September. Dan di awal September kita sudah main. Walaupun segala sesuatunya di era Ketua Umum Pak Erick Thohir nih bisa diakselerasi kan. Segala bentuk proses kan. Tapi ya jangan sampai juga nanti mepet, tiba-tiba miss. Kan kita gak akan pernah tahu jika ada sesuatu yang bisa membuat segala bentuk proses ini delay ya. Atau memang ternyata tertunda. Yaitu Ivar Jenner dan Jay Itzes. Dalam pertandingan uji coba antara FC Utrecht kontra Venezia, ketiga pemain berdarah Indonesia terdebut bertemu. Bang Jayadi turun selama 90 menit bersama klub yang baru promosi ke Serie A. Sementara itu striker yang digadang-gadang akan jalani naturalisasi sempat cetak 1 gol. Ole Romeni diturunkan pada babak kedua. Ia turun sebagai pemain yang menggantikan Jens Toornstra. Sontak saja kehadiran striker keturunan Indonesia ini langsung merobek jala Venezia. Ole mencatatkan namanya di papan skor dengan sumbang 1 gol buat FC Utrecht pada menit ke-82 sekaligus menyamakan keunggulan. Di sisi lain, Ivar Jenner hanya duduk di bangku cadangan saja sewaktu klubnya Utrecht melawan Venezia. Tapi, selepas pertandingan mereka bertiga mengabadikan foto bersama. Hal tersebut diketahui dari story Instagram Sydney Danco. Dalam cerita tersebut terlihat ketiga pemain ini foto bersama. Atas beredarnya foto ini, nama Ole semakin santer dikaitkan dengan naturalisasi. Mengapa? Karena bisa pas sekali penyerang FC Utrecht ini berfoto bersama dua pemain keturunan Indonesia. Nama striker 24 tahun ini juga sempat masuk ke dalam radar calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Terlebih lagi skuad Garuda memang sedang butuh striker tambahan. Karena dalam mengarungi round 3 kualifikasi Pildun, pasukan Sintayong harus menambah amunisi pemain baru guna membuat kedalaman yang baik dalam komposisi kesebelasan pemain. Berhubung pemain depan memang sedang ingin dipertajam kembali, makanya nama Ole Romeni cocok untuk mengisi pos lini depan skuad Garuda karena pemain muda ini punya talenta yang hebat. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menyatakan FIFA akan mengumumkan status Maarten Paes untuk timnas Indonesia pada 18 Agustus mendatang. Informasi itu ia dapatkan dari orang dalam PSSI. Kabar tersebut memantik harapan penjaga gawang FC Dallas itu memperkuat tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September. Menurut Bung Ropan, proses lobi Maarten Paes saat ini masih di FIFA. Jika FIFA menolak, maka PSSI akan membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Internasional, CAS. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi membenarkan FIFA akan mengumumkan status Maarten Paes pada 18 Agustus mendatang, atau tepat sehari setelah Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan RI.
Paes mengakui dirinya tidak memiliki daerah Indonesia, namun kakek dan neneknya menikah dan hidup lama di Jawa Timur. Karena itulah ia berambisi memperkuat negara tempat kakek dan neneknya tinggal. Dia merupakan pemain naturalisasi rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk memperkuat skuad Garuda. Paes ditargetkan dapat membela timnas Indonesia, salah satunya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026.